Ada suatu kisah yang sangat menarik dari sahabat Rasulullah yang mengkisahkan tentang konsep cinta yang hakiki. Kisah yang penuh makna dan hikmah, yaitu kisah seorang sahabat Rasulullah bernama Julaibib. Julaibib ini bukan termasuk orang terpandang di kalangan kaum Ansor. Sahabat ini termasuk orang miskin, tidak memiliki harta. Perawakannya yang kerdil, warna kulitnya bagaikan arang, wajahnya yang buruk rupa, sehingga orang enggan mau berdekatan dengannya. Bahkan tidak mau tahu dari mana dan siapa nasabnya. Meskipun demikian, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi rebutan bidadari surga, sebab ketakwaan yang ada pada dirinya. Kisah ini bermula saat Rasulullah melihat iba salah seorang sahabatnya yang tidak dirasakan keberadaannya. Julaibib namanya. Rasa iba Rasulullah semakin menjadi karena Julaibib tidak pernah memperdulikan keterasingannya dan tidak peduli dengan sikap manusia kepadanya. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana memenuhi panggilan Allah untuk sholat dan memenuhi panggilan Rasulullah untuk berjihad. Suatu ketika Rasulullah ingin menikahkannya dengan salah seorang putri sahabat Ansor. Maka Rasulullah mendatangi rumah sahabat Ansor itu dan berkata, "Maukah engkau menikahkan putrimu?" Mendengar ucapan Rasulullah, sahabat tadi tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran Rasulullah. Suatu kesempatan yang sangat berharga dan suatu kebanggaan tak ternilai ketika terjalin hubungan dengan Rasulullah. Akan tetapi, Rasulullah menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya. "Kalau begitu pinangan ini untuk siapa, wahai Rasulullah?" katanya dengan penuh tanda tanya. Beliau Rasulullah menjawab, "Untuk Julaibib." Dengan penuh kebingungan, sahabat Ansor menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah, tetapi aku harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan istriku." Akhirnya Rasulullah pamit pulang. Pergilah sahabat ini menemui istrinya. Terlintas di benaknya, "Apa kata orang jika putriku menikah dengan Julaibib? Bagaimana martabat keluargaku nanti?" Setelah bertemu dengan istrinya, ia pun menceritakan pinangan Rasulullah. Dia berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah meminang putrimu." Serta-merta istrinya menjawab, "Iya, aku sangat setuju." Akan tetapi Rasulullah tidak meminang untuk dirinya, jelas sang suami. "Lantas, untuk siapa pinangan itu?" tanya istrinya penuh keheranan. "Rasulullah meminangnya untuk Julaibib," tegasnya. Istrinya menjawab, "Untuk Julaibib? Tidak, aku tidak setuju. Jangan engkau nikahkan dengannya." Percakapan itu ternyata terdengar oleh putrinya dari balik kamar. "Siapakah yang telah meminangku, wahai ayah?" Sang ibu kemudian menceritakan bahwa yang meminang adalah Rasulullah. Akan tetapi pinangan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib. Lalu putrinya menjawab, "Wahai ayah, pantaskah kita menolak pinangan Rasulullah? Jika Rasulullah ridho, maka terimalah pinangan itu untukku, wahai ayah. Sungguh Rasulullah tidak akan menyia-nyiakanku," jelas sang anak. Mendengar jawaban anaknya, orang tuanya pun tersadar dan melangsungkan pernikahan antara putrinya dan Julaibib.
Sungguh suatu pernyataan yang menunjukkan ketundukan terhadap perintah Rasulullah. Wanita solihah ini tidak melihat diri calon pendamping hidupnya kecuali dengan pandangan agama. Dia sangat memahami bahwa kemuliaan dan kebahagiaan hidup seseorang hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah. Saat itu kaum muslimin sedang mendapat kemenangan peperangan dari Allah. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah, beliau sangat memberi perhatian kepada para sahabatnya usai peperangan. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa saja yang gugur di jalan Allah?" Mereka menjawab, "Fulan dan fulan, wahai Rasulullah." Mereka tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah, yakni Julaibib. Maka Rasulullah kembali menanyakan kepada para sahabat, dan mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Rasulullah bertanya hingga 3 kali, dan pertanyaan yang ketiga kali, para sahabat terdiam 1000 bahasa. Karena semakin sahabat menjawab, wajah Rasulullah semakin sedih dan terpukul. Kemudian dengan wajah sedihnya, Rasulullah berseru, "Sesungguhnya aku kehilangan Julaibib. Carilah ia." Para sahabat segera mencari jasad Julaibib, dan mereka mendapatkan jasadnya tersungkur. Di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang musyrik. Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah tentang Julaibib. Maka Rasulullah segera menghampiri jasadnya. Beliau berdiri di sampingnya dan bersabda, "Dia telah membunuh 7 orang musyrik ini. Kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya Julaibib adalah aku, dan aku adalah Julaibib." Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, beliau mengangkat jasadnya dan menyandarkan di lengannya. Julaibib, semoga Allah meridhoinya. Sungguh indah perjalanan hidup beliau. Hidup tak disebut, meninggal semerbak harum namanya. Para sahabat mempersiapkan liang lahat untuknya, dan Rasulullah terus menyandarkan jasad Julaibib di lengannya, sampai akhirnya ia dikuburkan. Itulah akhir kehidupan sahabat Julaibib. Beliau menutup lembaran-lembaran amalnya dengan mati syahid di jalan Allah. Lalu bagaimanakah dengan istrinya yang soleha? Sepeninggal sahabat Julaibib, dikisahkan wanita itu menjadi janda yang kaya raya di kalangan kaum Ansor. Semua itu berkat doa Rasulullah, yaitu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, curahkanlah kebaikan untuknya, dan jangan Engkau menjadikan untuknya kehidupan yang susah." Dengan doa Rasulullah itu, ia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Demikianlah hikmah lantaran taat kepada Rasulullah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita.